Dipancarluaskan dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JC 107.7 FM, Suara Peradaban Islam Jakarta, cerdas, menginspirasi. Baik Mitra JC, alhamdulillah di siang hari ini kita kembali hadir bertemu di program Bincang Inspirasi Bunda dan Buah Hati di edisi Rabu 23 Juni 2021, dan sudah seharusnya kita bersyukur atas kesempatan ini ya. Kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa walaupun hanya lewat virtual, dan juga tentunya doakan semoga Mitra JC selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat dan tetap bersyukur, dan tentunya di program kali ini kita akan membahas tentang siapkah menjadi orang tua. Nah tentunya pembahasan ini akan kita bahas bersama Umi Anik Ratnawati MPD, Kepala Sekolah dari SDS Kasih Ananda 1. Dan seperti yang Mitra JC lihat sudah hadir bersama Dara. Umi Anik, izinkan Dara untuk menyapa Umi Anik terlebih dahulu. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Mbak Dara. Apa kabar Umi? Alhamdulillah Mbak Dara sehat. Bagaimana Mbak Dara kabarnya? Alhamdulillah sehat Umi. Alhamdulillah sehat. Oke, Umi silakan. Virus semakin banyak ya. Di informasi yang beredar ini semakin meningkat virus COVID ini. Tentunya kita harus mengikuti protokol kesehatan ya, Mi ya. Pasti. Salah satunya adalah memakai masker, makanya hari ini kita memakai masker dan sering cuci tangan, hindari kerumunan, jaga jarak. Ya. Semuanya itu kita lakukan untuk menghindari penyebaran virus corona atau COVID-19. Dan insya Allah aman ya Mbak ya. Insya Allah aman. Dan yang paling penting menyerahkan semuanya kepada Allah. Betul, Bu. Ketika protokol kesehatan sudah kita jalani, prokes sudah kita sudah kita laksanakan. Yang terakhir bertawakal kepada Allah. Sudah berusaha ya Mi ya. Hasil serahkan kepada Allah yang menentukan. Betul, kita serahkan sambil berusaha dan berdoa. Oke, Mitra JC, kita akan bahas tentang siapkah menjadi orang tua. Nah, ini pembahasan yang sangat menarik tentunya. Tapi sebelum Umi Anik sharing, akan persilakan Umi Anik untuk menyapa Mitra JC. Silakan Umi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mitra JC yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan siang kali ini kita masih bisa diberikan kesehatan, kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan hari ini pendengaran kita masih berfungsi dengan baik, hati kita, ginjal kita, pernafasan kita, semuanya itu adalah tak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling utama kita adalah bersyukur kepada Allah dan tetap menjalankan prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah, oleh lembaga, unit-unit. Tentunya kita jalankan dengan baik dan benar. Insya Allah kita akan selamat dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, ini tentang siapkah menjadi orang tua. Pertanyaannya sederhana tapi jawabnya membutuhkan ilmu ya. Betul sekali. Pertanyaannya siapkah menjadi orang tua? Kalau kita mau menjadi insinyur ada sekolahnya. Bahkan sekolah sekarang ini ada broadcasting ya. Untuk menjadi artis ada sekolahnya. Ya. Untuk menjadi apapun ada sekolahnya. Tetapi ketika kita mau menjadi orang tua, sekolah itu tidak ada. Sekolah tidak ada. Padahal menjadi orang tua itu adalah hal yang paling penting di dalam kita membina generasi yang akan melanjutkan kehidupan dan peradaban bangsa ini. Nah, maka bagaimana caranya untuk kita mempersiapkan diri? Ini harus dipersiapkan dengan matang. Lembaga-lembaga harus bekerja sama dengan baik. Orang tua juga harus mempersiapkan anak-anaknya sedemikian rupa. Dan
kita yang menjadi orang tua yang akan pun juga harus menyiapkan diri. Ya, orang tua ini pendidik penting. Ya, orang tua pendidik yang paling penting sebenarnya. Kalau kita menyadari orang tua adalah pendidik yang paling penting. Tapi yang paling penting tidak siap menjadi pendidik. Gitu ya. Kalau guru ada pendidikannya. Guru ada pendidikan Ada yang pendidikannya khusus. khusus. Bahkan ada guru ini pendidikannya dari mulai S1, S2, bahkan S3, bahkan menjadi profesor, semuanya ada pendidikannya. Kita dididik bagaimana untuk memahami karakteristik peserta didik, tetapi tidak ada pendidikan untuk memahami karakteristik anak. Ya, maka ini yang harus kita siapkan. Siapkah kita menjadi orang tua? Menjadi pembahasan yang sangat penting, karena masalah-masalah yang hadir di lingkungan kita, masalah-masalah yang terjadi pada anak kita atau anak kita membuat masalah, pada dasarnya itu adalah pengaruh dari pola asuh orang tua dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Oke, jadi apa aja nih yang perlu dipersiapkan selain tadi ya? Kalau tadi Umi jelaskan bahwa dokter itu ada sekolahnya, jadi guru juga pun ada sekolahnya. Ada sekolahnya. Tapi menjadi orang tua itu nggak ada sekolahnya. Nah, Ya. bagaimana nih Umi? Maka untuk menjadi orang tua, undang-undang terbaru ini kalau yang tahun 74 orang anak menikah ini paling muda 16 tahun ya Mbak. Paling muda 16 tahun. Tapi kalau undang-undang yang terbaru tahun 2019 ini itu pernikahan bisa dilaksanakan ketika umur 19 tahun. 19 tahun. Ya. Artinya ketika anak ini ya belum sampai usia 19 tahun, maka belum diizinkan untuk melakukan pernikahan melalui Undang-Undang Indonesia. Nah, apa saja yang perlu kita persiapkan menjadi orang tua? Maka yang harus kita persiapkan adalah persiapan pranikah. Persiapan pranikah. Ya, pranikah ini harus kita siapkan. Jadi jangan sampai menikah tetapi kita tidak siap. Maka kita siapkan dulu pranikah dulu. Apa saja persiapan pranikah? Biasanya adalah persiapan fisik. Ya, contoh persiapan fisik ini bisa cukup usia menikah, melakukan tes kesehatan, melakukan vaksinasi, nutrisi, lingkungan yang mendukung. Ini harus kita persiapkan dengan baik. Kenapa kok usianya menikah ini harus 19 tahun? Karena secara psikologi usia 16-19 tahun ini lebih siap untuk menerima segala macam tuntutan ekonomi, tuntutan psikologis yang akan menuntut di dalam sebuah rumah tangga. Nah, ini harus kita persiapkan terlebih dahulu. Selain persiapan fisik, ada juga persiapan psikologi. Nah, persiapan psikologi ini apa aja tuh, Mi? Nah, persiapan psikologi ini hendaknya dipersiapkan tidak hanya suami ya, tetapi ada suami, istri. Ini Jadi harus kedua belah pihak. Kedua belah pihak. Calon pengantin. Calon pengantin ya. Calon pengantin atau ibu-ibu muda kali ya yang sudah menikah pun, persiapan psikologi ini harus benar-benar kita siapkan. Karena biasanya ketidaksiapan dari psikologi inilah yang akan membuat banyak perceraian di antara pasangan hidup. Psikologi itu apa saja persiapan psikologi, memang haruslah kita belajar menjadi pasangan yang tepat ya. Belajar menjadi pasangan yang tepat. Menjadi pasangan yang tepat itu sebenarnya tidak perlu menggunakan rumus yang tinggi, Mbak Dara. Cukup menggunakan rumus itu 3 saja. 3 aja. Ya. Belajar menjadi pasangan yang tepat. Ada 3 rumus yang rumusnya ada 3 saja. Jadi rumusnya yang pertama itu sadar. Ketika sadar dia sadar dirinya. Gitu. Ketika dia sadar, dia ini mau pasti ya. Dia sadar, dia mau, dia menerima. Sadar, mau, dan menerima. 3 poin ini yang
kunci ya, dari kunci. Belajar menjadi pasangan yang iya, tepat, ya. Dia sadar, mungkin maksudnya seperti ini, dia sadar bahwa di dalam pasangan itu tidak mungkin ada yang sempurna. Dia menyadarin kekurangan-kekurangannya, ya. Setelah menyadarin kekurangan-kekurangannya, tentunya kekurangan pasangan dan kekurangan diri kita itu kita komunikasikan dengan baik. Sadar dengan kekurangan kita, sadar akan kekurangan pasangan kita. Ini yang paling utama, sehingga tidak akan terjadi menuntut di situ, karena saling menyadari tadi. Kalau sudah saling menyadari, itu prinsip yang kedua adalah mau apa? Mau memaafkan, gitu ya. Mau memaafkan, mau memperbaiki jika memang terjadi ketidakcocokan. Yang ketiga adalah menerima pasangan kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Menerima apa adanya, jangan ada apanya gitu ya. Ya, jangan menerima ada apanya ya. Menerima segala yang ada dalam pasangan kita, baik itu kelebihan yang ada dan kekurangan yang ada pada pasangan kita ini. Hanya itu kuncinya. Selain itu, ketika kita sudah saling menerima, maka akan timbul sinergi antara pasangan di dalam sebuah rumah tangga untuk mewujudkan misi-misi di dalam kehidupan. Ini harus dibutuhkan sinergi antara kedua belah pihak. Kalau tidak ada sinergi, maka kualitas rumah tangga, kualitas keluarga itu akan menurun. Bahkan tidak berkualitas, ya. Visi misi di dalam keluarga itu tidak mungkin siap. Nah, selain persiapan psikologi tadi, harus ada persiapan finansial. Jadi persiapan finansial ini yang paling benar itu bukan dia harus bekerja gitu. Sebenarnya persiapan finansial ini adalah lebih kepada perencanaan keuangan antara kedua belah pihak. Jadi bagaimana dia merencanakan keuangan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Ini harus direncanakan dengan matang, bagaimana untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, termasuk mencukupi kebutuhan kehadiran buah hati nanti. Ini perencanaan ini harus sudah kita persiapkan, pranikah sudah harus kita pikirkan. Jangan sampai ketika menikah persiapan ini belum matang, maka yang terjadi banyak hal yang perceraian itu disebabkan oleh kebutuhan finansial, ya. Maka kita siapkan dengan baik. Rumusnya apa? Saling menyadari, sadar, mau dan menerima. 3 poin penting itu. 3 poin itu saja. Menyadari, mau dan menerima. Nah, kesiapan dan membangun kesepakatan, ya Mbak, ya. Membangun kesepakatan antara keluarga juga harus dibicarakan dari awal. Ini juga mungkin persiapan apa ya, kalau misalkan dari skup yang jangka pendeknya persiapan menikah ya, Mbak. Persiapan menikah itu yaitu tadi sudah itu bagian dari persiapan menikah dan siap menjadi orang tua. Ya, itu bagian. Itu tentu menjadi bagian. Kesiapan menjadi orang tua. Karena kalau kita tidak siap secara psikologi, tidak siap secara finansial, itu akan menjadi bumerang, ya. Akhirnya keluarga sakinah mawaddah warahmah ini tidak akan terwujud. Lalu bagaimana nih, misalkan ada pasangan muda yang ingin menikah, gitu ya. Tapi si laki-lakinya misalkan belum punya pekerjaan yang tetap, penghasilannya juga belum bisa dipastikan, kemudian berniat untuk menikah, sementara si wanitanya ini masih istilahnya si laki-lakinya ini mau mengajak si wanita ini untuk hijrah dalam arti kata hijrah menjadi pribadi yang lebih baik, gitu. Dan ngajak mengaji, dan kemudian ini ada kasus ya, Mia. Iya, boleh. Ada kasus
si laki-laki ini ingin membuat si wanita ini merubah dirinya yang tadinya nggak rajin ngaji, diajak taklim misalkan. Terus kemudian setelah terjadi percakapan antara keduanya ingin menikahi si wanita, kemudian si wanitanya bilang kalau misalkan dalam waktu beberapa tahun saya nggak berubah, bagaimana? Itu bagaimana, Mi? Kemudian si laki-lakinya juga kan kekurangannya di finansial. Iya. Sementara si wanita kekurangannya mungkin dari kesiapan mentalnya dia gitu. Rumus yang pertama tadi, sadar, ya, mau dan menerima. Itu yang harus menjadi pegangan tadi ya. Bagaimana kalau finansial ini belum siap? Yang tadi dikatakan itu adalah merencanakan. Jadi artinya ketika sudah menjadi sebuah rumah tangga, alangkah lebih baiknya adalah terjadi partner antara suami dan istri untuk merencanakan bagaimana untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ya, jadi dan mempunyai keyakinan bahwa memang ketika kita menikah itu insya Allah pasti akan dikayakan oleh Allah. Itu sudah akan pasti, itu janji Allah. Kalau masih miskin menikah supaya kaya. Iya. Kalau masih miskin menikahlah supaya kaya. setelah nikah dia udah datang ke Umi dan ke kita nih. Gimana nih, saya belum kaya. Karena niatnya salah. Kalau niat pernikahannya karena lillahi ta'ala, karena Allah, niat pernikahannya itu memang untuk menjalankan syariat Allah, insya Allah akan dimudahkan. Nah, jadi jangan dipakai diterima mentah-mentah nih. Iya. Mau kaya menikah gitu. Jadi menikah karena ingin kaya gitu. Artinya begini, kembali lagi kepada persiapan finansial. Persiapan finansial pra menikah ini bukan hanya laki-laki yang sudah mempunyai pekerjaan, konsepnya tidak seperti itu, tetapi bagaimana kedua belah pihak ini merencanakan bagaimana untuk memenuhi kebutuhan finansialnya kelak ketika ada si buah hati. Artinya ada partner, ada kerjasama. Tidak hanya, oh laki-laki kamu menikahin saya, kamu harus bekerja, tidak. Karena Allah memberikan janji bahwa Allah akan memberikan akan dikayakan oleh Allah, insya Allah akan dipenuhi kebutuhannya, itu janji Allah. Nah, Allah sudah memberikan janji, maka yang bisa kita lakukan adalah kita merencanakan supaya janji Allah itu turun, supaya berkah Allah itu turun. Artinya ayo kita rencanakan bagaimana memenuhi kebutuhan finansial, karena dalam satu keluarga itu yang ada adalah dua orang yang lawan jenis ya, antara laki dan perempuan, itu saling bekerja sama bagaimana untuk membangun keutuhan rumah tangga, bagaimana untuk membangun visi misi dalam keluarga, sehingga tujuan keluarga muslim ini bisa menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, kebutuhan semuanya terpenuhi. Ya, itu Mbak Dara ya. Artinya sah-sah saja. Jadi yang namanya finansial adalah merencanakan bagaimana kita memenuhi kebutuhan, bukan mengharapkan pasangan yang sudah bekerja. Nanti kalau pasangannya sudah bekerja, banyak sekali nanti perempuan-perempuan yang perempuan yang tua yang belum menikah ya Mbak ya. Karena memang jaminannya, padahal ketika kita mengatakan oh ya nikahlah dengan orang yang sudah bekerja, itu tidak akan memberikan jaminan bahwa bisa jadi setelah menikah dia kehilangan pekerjaannya. Iya. Maka saya mengimbau ya, di sini bukan carilah pasangan yang sudah bekerja, tidak, tetapi bagaimana mengelola finansial, bagaimana merencanakan finansial untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga itu. Oke, jadi harus direncanakan finansialnya. Ya, merencanakan finansial berdua, bukan mencari pasangan yang sudah bekerja. Berbeda ya Mbak ya. Jadi konotasi kita itu kan finansial, artinya oh ya cari pasangan yang sudah bekerja. Oh salah, itu ya, salah. Bukan itu. Artinya merencanakan finansial adalah bagaimana pasangan suami istri ini merencanakan finansialnya untuk memenuhi kebutuhannya secara bersama-sama. Jadi bukan mencari pasangan yang
sudah mempunyai pekerjaan, karena mempunyai pekerjaan itu tidak menjamin sebuah kebahagiaan. Betul. Ya, kalau memang tujuan kita pernikahan hanya didasari oleh karena lelaki saya sudah bekerja, maka ketika lelakinya tidak bekerja, yang terjadi adalah putus atau terjadi perceraian. Slogan ya, abang ada duit disayang, nggak ada duit abang ditendang. Aduh, makin disayang harusnya, makin disayang karena psikologinya pasti akan terganggu. Nah, ketika abang tidak bekerja, makin disayang supaya dia bersemangat untuk mencari pekerjaan atau menciptakan kreativitas pekerjaan yang lainnya. Gitu. Jadi jangan ikut-ikutan di luar sana gitu. Ada kan kita uang, hijrah tadi kan. Ada uang abang disayang, nggak ada uang harusnya makin disayang, biar makin disayang, semangat untuk mencari nafkahnya gitu ya Mi ya. Betul. Oke. Kemudian ini tadi untuk persiapan pernikahan ini pranikah ini harus disiapkan adalah tadi dari fisik dan psikologi serta materi. Kebutuhan finansial. Kebutuhan 3 finansial. Itu ya Mbak ya. Iya. Fisik, psikologi, dan finansial. Oke, kemudian kita beralih ke hal penting persiapan pranikah. Nah, apa aja nih Mi persiapannya sebelum menikah? Persiapan hal penting persiapan pranikah tadi hampir sama Mbak ya. Hampir sama apa saja yang kita siapkan tadi, itulah 3 fisik, tadi ya. Kemudian psikologi dan juga perencanaan finansial yang tepat. Mungkin ini kali Mbak ya, mungkin lebih kepada bagaimana kita dapat melihat secara kenyataannya ya ketika sudah menikah. Ketika saya mendengar Buya Hamka itu Mbak mengatakan pernikahan itu ibarat sebuah pintu, semua orang ingin memasuki pintu itu, tetapi ketika sudah sampai di dalamnya mereka semuanya ingin keluar di dalamnya. Nah, itu pernyataan dari Buya Hamka. Apa yang kita lihat dari situ, ternyata ketika kita sudah menikah, nah itulah ternyata kehidupan yang sesungguhnya. Mungkin pada saat kita belum menikah, kita bisa nobar bareng ya. Iya. Bisa nobar bareng, bisa jalan bareng, bisa kemana-mana bareng. Iya, gitu. bisa 24 jam bersama teman. Nah, ketika menikah, nah ini persiapan psikologi yang benar-benar kita siapkan. Ternyata ketika menikah, kita dituntut oleh berbagai macam kebutuhan yang harus kita siapkan. Ya, tugas-tugas yang dulu kalau masa kuliah mungkin mengerjakan skripsi atau mengerjakan itu hal yang paling indah sebenarnya. Jangan ayo para pejuang skripsi selesaikan. Karena itu adalah hal yang paling indah itu ya. Nah, kumpul-kumpul dengan teman gitu ya. Nah, saat mempunyai anak, saat sudah berumah tangga, saat mempunyai anak, maka orang tua ya sudah menjadi orang tua harus menyiapkan waktu 24 jam untuk anak. Maka yang belum menikah, yang masih skripsi, ayo pejuang skripsi, segeralah selesaikan. Karena itu adalah masa yang paling indah. Ketika sudah menikah nanti, maka 24 jam waktu pasti kita akan segala potensi kita pasti akan kita kerahkan untuk anak-anak. Ya, akan berubah seperti itu. Keluar rumah untuk mencari nafkah, ya. Biasanya kita juga harus menghentikan beberapa kebiasaan kita yang biasanya kita nobar, jalan-jalan, makan-makan, itu menghentikan beberapa kebiasaan yang sudah tidak sesuai dengan kehidupan anak-anak. Maka kita berbalik ya. Nah, itu hampir persiapan 180 derajat atau 360 derajat. Mungkin 500 bolak-balik. Iya, Insya Allah ya. Mungkin waktu single gitu ya sebelum menikah dia bisa ngumpul bareng sama teman-temannya. Iya, benar. Diajakin kemana hayu gitu ya. Setelah menikah, aduh ntar dulu deh. Anakku dulu deh gimana nih ya. Gimana nih gitu kan. Nah, atau itu dia. Izin dulu deh sama suami gitu kan. Hal-hal itu kan merubah kebiasaan ya. Artinya 24 jam yang awalnya kita untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, kesenangan sendiri akhirnya berubah menjadi harus memenuhi kebutuhan suami,
yang istri memenuhi kebutuhan suami, yang suami memenuhi kebutuhan istri, belum lagi kebutuhan anak, itu harus dipersiapkan secara matang, psikologinya secara matang. Dan itu harus kita, bagi ibu-ibu yang seperti saya ini, harus kasih tahu ke anak-anaknya, kalau mau menikah risikonya seperti ini. Berikan pemahaman itu kepada anak-anak. Bukan ditakut-takutin ya? Bukan ditakut-takutin, berikan pemahaman supaya nggak kaget. Karena banyak pasangan muda yang datang ke saya timbul percekcokan, akhirnya sampai timbul agak lama ya cekcoknya. Sebenarnya disertai oleh sepele saja ya, masalah sepele. Misal suami masih suka begadang atau suami masih suka ngegame, itu hal-hal yang mungkin sepele tapi berakibat fatal pada kehidupan rumah tangga. Artinya ketika kita sudah berumah tangga, maka kita harus menyiapkan diri 24 jam untuk melayani pasangan, untuk melayani anak. Dan tidak bisa untuk kebutuhan diri sendiri. Dan itu diperlukan kesiapan psikologi yang matang. Oke, harus siap psikologinya. Mental ya, Mi ya? Ya, mental. Jangan melihat mungkin sebelum-sebelumnya ya, Mi, melihat bahwa melihat pasangan artis yang baru saja menikah atau selebgram yang baru saja menikah posting yang indah-indah. Ya. Halo, hidup itu tidak seperti selebgram. Hidup itu nggak seperti Cinderella atau mungkin sudah selebgram mungkin dia memposting yang indah-indah, tapi kan kita nggak tahu di balik itu apa yang terjadi. Betul. Tapi setelah menikah, lo kok kayak gini gitu. Karena kalau sudah menjadi orang tua itu tugasnya sangat banyak. Tugas untuk mencari nafkah, mengasuh, memberikan arahan moral kepada anak. Kalau bapaknya nggak bermoral, gimana anak mau bermoral, kan seperti itu. Jadi yang pertama tugas orang tua tadi mencari nafkah, mengasuh, memberikan arahan moral, membantu anak keluar dari masalah, memfasilitasi bakat dan minat anak, mengajarkan anak untuk mengendalikan emosi, menghadapi stres, dan banyak sekali. Artinya banyak hal yang dituntut untuk menjadi orang tua, dan itu dibutuhkan kesiapan. Iya, banyak hal yang harus disiapkan ya, Mi ya? Betul. Harus ada kualifikasi sendiri ya. Orang tua harus mempunyai kualifikasi bagaimana menenangkan anak ketika anak menangis, menenangkan anak, menenangkan diri sendiri ketika kita emosi dengan pasangan kita ya tentunya. Manajemen hati ya, Mi ya? Betul, masuk nanti kita manajemen waktu, kita manajemen hati, nanti kita akan bahas di situ di pertemuan selanjutnya, Mbak ya. Oke, kita akan bahas pertemuan berikutnya tentang manajemen waktu atau manajemen hati. Betul. Ada lagi, Mi, mungkin yang itu terbaru, dulu ya. Manajemen rumah. Betul, manajemen rumah tangga ya, manajemen rumah, mengatur. Ini udah ada materi yang akan nanti bocoran ya untuk minggu depan ya. Oh gitu ya, benar-benar banyak sekali. Minggu depan. Oke, tentang tadi ya persiapan mental, kemudian juga bagaimana kita harus mengajarkan anak itu punya bagaimana dia bisa mengendalikan emosi, mengendalikan hatinya, mengendalikan apalagi sikapnya gitu ketika dia marah, ketika dia itu ada ilmunya semuanya. Ada ilmunya. Nggak dipelajari di sekolah tentunya. Nggak dipelajari di sekolah. Maka kita harus mempersiapkan diri, banyak-banyak mencari ilmu, karena ilmu itu menunjang keharmonisan. Nah, jadi ilmu itu menunjang keharmonisan di dalam keluarga. Bagaimana kita menghadapi pasangan yang sedang marah, butuh ilmu. Kalau tidak nanti marah dibalas dengan marah. Akhirnya pecah. Marah ketemu marah udah buyar. Maka memiliki ilmu itu dapat menunjang keharmonisan di dalam keluarga. Maka misalnya kita perlu sekali belajar tentang psikologi keluarga, kesehatan ya, cara mengelola ekonomi keluarga, karena disadarin atau tidak, ekonomi ini juga menjadi salah satu faktor perceraian di dalam keluarga.
Maka apalagi harus di masa pandemi ini. masa pandemi Di ini. masa pandemi ini banyak kepala keluarga yang kehilangan pekerjaannya. Betul. Ada pebisnis besar harus Gulung tikar, ya. Kemudian juga belum lagi urusan sekolah tetap harus bayar ya, Mi. Ah, iya dong. Tetapi Padahal tenang, ada tetap relaksasi kok. Khususnya di Kasihananda Kasihananda ya. ada ya. Di SD Kasihananda ini untuk manajemen keuangannya ada relaksasi. Ada relaksasi. Tenang saja, kita kasih relaksasi. Karena kita tahu bahwa pandemi ini sangat mempengaruhi ekonomi keluarga, maka di dalam pembayaran administrasi di SDS Kasihananda ini kita berikan relaksasi. Oke. Jadi memang di masa pandemi ini banyak dampak yang dialami oleh keluarga, salah satunya dari hal ekonomi Ya, ini, ya. di mana pengeluaran harus tetap tiap hari, nggak bisa di stop, Nggak tapi bisa. pendapatan ini berhenti. Gitu. Tapi bisa kita atur ya. Nah ini juga Mana ada keinginan, ilmunya. iya, harus ada ilmunya. Keinginan, kebutuhan harus kita atur. Pernah kita bahas, Mbak, Iya, ya? betul. Keinginan mana, kebutuhan mana. Kebutuhan pun kita prioritaskan. Iya. Mana kebutuhan pokok, mana kebutuhan sekunder, kebutuhan primer, kebutuhan tersier, ya. Dari kebutuhan yang paling pokok pun harus kita sisir kembali. Iya. Mana yang bisa kita tunda, mana yang tidak bisa kita tunda. Nah, harus itu semuanya ada manajemen, gitu, Mbak. Manajemen keuangan, bagaimana kita mengelola keuangan dengan tepat, mendapatkan, merencanakan, mengelola, itu paling vital di dalam sebuah keluarga. Jadi harus tadi ketika berencana untuk menikah, maka harus dipersiapkan perencanaan finansialnya. Jadi jangan sampai pas nikah udah gimana nanti aja deh. Aduh. Ini mau dibawa kemana nih rumah tangga nih? Ya, kalau jadi nanti aja deh. visi misi dalam sebuah keluarga harus jelas diatur di awal. Oke. Nah, persiapan pranikah tadi sudah dijelaskan oleh Umi tentang fisik, mental, dan kesiapan finansial. Kemudian juga tentang bagaimana mengelola emosi hati, mengelola emosi diri, mengelola emosi anak, ya kan? Terus juga bagaimana mengelola kalau misalkan kita bertengkar sama suami, karena ini nggak mungkin enggak ya, Mi, ya? Pasti dalam rumah tangga itu ada pertengkaran gitu kan. Dan ini adalah mungkin bumbu-bumbu di dalam rumah tangga ya. Iya, betul. Kalau jalannya halus mulus saja, nggak ada tantangan mungkin. Iya, karena setiap manusia kan pasti diuji. Jika memang kita tidak diuji dari intern, kita akan diuji dari ekstern. Ada dua ya. Ya, ujian itu dari intern dan dari ekstern, dari dalam dan dari luar. Jika memang dari dalam kita kokoh, kuat, insya Allah ujian dari luar pun kita akan bisa menghadapinya dengan kekuatan dengan sinergi yang bagus. Tetapi ketika di dalam intern ini rapuh, maka ketika ada ujian dari luar, ujian dari ekstern ini akan mudah masuk dan akan mudah menggoncangkan keluarga ini. Oke. Jadi harus dipersiapkan nih mentalnya. Kemudian kita bahas ke persiapan hal-hal yang dihindari nih. Hal-hal yang perlu dihindari nih, kalau misalkan ketika kita ingin setelah menikah gitu ya, pasti mungkin dulu sebelum menikah kita loyal gitu ke orang tua, bahkan mungkin sebagian penghasilannya hampir semuanya diserahkan ke orang tua. Tapi ketika menikah ada bukan berarti setelah menikah kita nggak berbagi sama orang tua ya, tapi ada hal yang diprioritaskan. Iya. Nah ini akan dikupas sama. Ya, kalau biasanya ini juga menjadi salah satu problem penyebab ketidakcocokan antara pasangan. Bagaimana di dalam memberikan hak-hak orang tua. Biasanya ketika menikah ada rumah tangga yang lupa dengan orang tuanya.
ada model rumah tangga yang ingat orang tuanya lupa dengan anak istri. Maka ada orang yang lupa sama orang tuanya, ada yang ingat sama orang tuanya tapi lupa sama anak dan keluarga sendiri. Iya. Kemudian poin ketiga, Mi, ada yang lupa dua-duanya. lupa dua-duanya. Bahwa dia sudah menikah. Oke. Nah, ini harus diperlukan lagi ilmu. Harus diperlukan lagi ilmu. Memperhati kedua orang tua ini bahwa kita menikah bukan berarti kewajiban kita berbakti kepada orang tua sudah selesai. Bahkan ketika kita ingin membuat rezeki kita seperti raja, buatlah orang tua kita seperti raja. Maka rezeki raja akan masuk ke kita. Nah, itu konsep yang pertama. Kalau memang rezeki kita belum lancar, tengok bagaimana orang tua kita, apakah sudah kita bahagiakan. Nah, slogan saya di sini, jadikan orang tua menjadi raja, insya Allah kita akan menjadi raja. Nah, jadi kembali lagi Mbak Dara, kalau kita sudah punya kita sudah punya suami, kita sudah punya istri, tetapi kita masih mempunyai orang tua, maka di awal sudah kita bicarakan. Bang, kalau aku ngasih orang tuaku sekian, orang tuamu juga aku kasih sekian. Itu open. Jangan sampai kita memberi di belakang sepengetahuan suami, begitu pula dengan istri. Ya. Jadi kita open, kedua-duanya harus open. Terbuka ya. Nah, terbuka, saling terbuka antara suami dan istri untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Tetap ada hak orang tua di dalamnya, walaupun kita sudah berumah tangga. Begitu pula biasanya seorang istri, kadang-kadang istri ini cemburu mungkin. Ini kasus yang sering terjadi nih, Jayesi. Yang sering Dara dengar gitu. Betul. Ketika suami ingin memberikan ke orang tuanya, ternyata istri cemburu. Jadi istri ini seakan-akan menjadikan ibu dari pasangan kita ini adalah sebuah saingan dirinya ya, dan itu tidak bagus ya, itu tidak boleh terjadi. Kenapa seperti itu? Karena orang tua suami kita ya menjadi orang tua kita. Nah, itu yang konsep itu yang utama itu. Kalau kita menganggap saingan, itu tidak akan pernah terjadi keharmonisan di dalam sebuah rumah tangga. Yang ada nanti akan terjadi keributan, cekcok mulut walaupun kecil, tetapi ketika sering dia akan menjadi besar pula ya. Pernah suatu kasus ada anak muda datang ke saya menceritakan betapa suaminya perhatian kepada ibunya dan dia merasa sangat bersedih karena tidak diperhatikan seperti itu. Jawaban saya sederhana, alangkah bahagianya kamu mempunyai suami seperti itu. Bagaimana indahnya ketika anak kamu laki-laki memperlakukan seperti itu terhadap dirimu. Balasannya ya. Iya, akhirnya dia nangis, dia meminta maaf. Pulanglah engkau kepada suamimu, minta maaflah kepada dia. Insya Allah keluarga kamu akur, keluargamu akan kembali. Suamimu memberikan contoh kepada anak-anak kamu nanti. Kamu akan diperlakukan seperti ratu nanti di kemudian harinya. Maka ketika dia menjalankan, alhamdulillah kehidupannya sekarang menjadi harmonis sekali. Bukan justru menjadikan sebagai pesaing ya. Ya, jangan sampai. Atau sebaliknya, Mi. Sebaliknya orang mertua yang cemburu kepada istri suami. Kepada istri anaknya. Iya, memang ada mertua yang cemburu terhadap anak. Ini karena kenapa kok kecemburuan itu terjadi kepada anak? Karena ibu merasa anak sudah berubah perhatiannya. Jika memang anak laki-lakinya ini memberikan porsi hak yang sama, yang tidak mengganggu porsi yang pertama tadi, insya Allah kecemburuan itu tidak akan terjadi. Nah, mungkin cemburu terjadi karena suami melupakan. Mohon maaf, karena anak ini melupakan keberadaan ibunya. Maka ibunya menyalahkan, sebab karena engkau menikah maka engkau lupa terhadap saya. Nah, maka ini dibutuhkan persiapan psikologi yang matang antara
suami dan istri yang akan menikah nanti ya, antara laki-laki dan perempuan yang akan menjadi suami istri, maka diperlukan persiapan yang matang bagaimana nanti menghadapi orang tua, bagaimana nanti menghadapi mertua, bagaimana memperlakukan mertua dan bagaimana memperlakukan orang tua. Ya. Oke, jadi tadi harus apa ya? Tidak melupakan kehadiran orang tua, tapi juga tidak mengabaikan keperluan Kepentingan keluarga. Ya. Jadi ini insya Allah dengan kita bersikap seperti ini ya Mi, insya Allah keluarga jadi harmonis. Betul, ya. ada doa yang berkah di dalamnya. Betul ya. sekali. Kemudian hal-hal yang perlu dihindari tadi ya Mi ya, tentang bagaimana kita bersikap sama orang tua. Kemudian ada hal-hal lain banyak, Mbak. Jadi hal-hal yang perlu dihindari, yang pertama ketika kita pranikah dulu, Mbak ya. Pranikah ini jangan menikah ini jangan karena membahagiakan orang tua saja. Misalnya saya mau menikah, tujuan saya hanya ingin mendapatkan menyenangkan orang tua saya supaya dapat cucu. Jangan. Tetapi ada visi tersendiri, saya ingin menikah karena memang Allah telah menemukan saya pasangan yang tepat, karena saya ingin menjalankan syariat Allah. Ini yang harus kita tekankan, luruskan. Jadi tidak hanya ingin memperoleh cucu untuk anak, tapi kalau untuk orang tua, kalau hanya memperoleh cucu saja untuk orang tua, maka pernikahan itu kalau sudah dapat cucu ya sudah. Seperti itu. Gitu ya. Tetapi ketika visi misi ini memang benar-benar kita syariatkan untuk kemuliaan Islam, untuk meneruskan generasi Islam, maka insya Allah akan ada keberkahan di dalamnya. Di lain waktu juga hal yang perlu yang kita hindari ini adalah jangan sampai menikah ini hanya ingin pengen punya anak, cepat punya anak saja. Yang perlu dihindari juga hari ini Mbak, yang penting hamil tidak diinginkan ya. Ini terjadi sekali pada pasangan-pasangan muda ini, Mbak. Ini yang naudzubillah min dzalik, ya mudah-mudahan tidak terjadi seperti ini di antara kita keluarga dan khususnya umat Islam. Maka benar-benar kalau memang sudah cinta, ya obat cinta itulah menikah. Kalau udah cinta, obat cinta menikah. Maka jangan sampai kita terjadi hamil di luar nikah ya. Menikah karena kasihan, menikah karena melunasi hutang, itu juga jangan sampai terjadi ya. Jadi luruskan konsep pernikahan ini dengan benar. Niatnya hanya untuk beribadah ya. Beribadah kepada Allah untuk menjalankan syariat Islam. Oke, kemudian ketika menikah, Mbak Dara, ini yang paling penting ini juga. Ketika kita menikah, kadang-kadang kita melupakan ingin pernikahan mewah, tetapi lupa tentang persiapan ketika selesai menikah. Ya, ini harus kita hindarin juga. Mungkin akan kita sebut dengan pernikahan impian kali ya. Pernikahan impian. Hal-hal yang perlu kita hindari itu adalah ngimpi. Ngimpi. Ya, kita ngimpi ingin mempunyai pernikahan mewah, setelah itu mempunyai hutang. Hutangnya mewah. Jangan sampai ya. Karena mimpinya mewah, hutangnya pun jadi mewah. Jangan sampai. Maka perencanaan itu menjadi salah satu faktor penentu keharmonisan di dalam sebuah rumah tangga. Dari perencanaan ini jangan hanya perencanaan ketika selesai menikah, tapi pra menikah pun sudah harus kita rencanakan. Banyak sekali pasangan muda ini setelah menikah mempunyai beban hutang yang besar. Ya, ini hindari. Mungkin karena tuntutan sosial. Ya. Itu tadi ngimpi. Jadi tidak perlu kita hidup memenuhi kebutuhan sosial kita. Kita tidak perlu. Jadi cukup hidup ini apa adanya, kita terapkan hidup sederhana, yang penting syariat terpenuhi. Syariat
terpenuhi. Tapi bagaimana dengan kondisi di misalkan ada satu kebiasaan ini. Jadi ketika anak gadisnya menikah itu harus resepsi. Iya. Sementara ini misalkan ada dua keluarga ya Mi ya. Ya, ada dua keluarga yang ingin bersatu dalam menyatukan anaknya dalam sebuah pernikahan. Yang satu ingin menikah dengan resepsi, ya. Yang satu hanya ingin akad. Nah, yang satunya menolak karena anak gadisnya ini, anak perempuannya ini masih gadis dan khawatir timbul komentar dari tetangga. Kenapa ya, kok anak gadisnya cuma nikah aja gitu, akad saja gitu. Jangan-jangan ini juga yang mungkin menjadi hal yang dihindari oleh keluarga tersebut gitu. Sebenarnya kalau kita mau berpikir sederhana Mbak Dara, yang disebut dengan walimah itu untuk pernikahan itu kan tidak harus mewah. Undang orang secukupnya, undang bahwa memang telah terjadi pernikahan, resepsi dilakukan secara sederhana, mengukur finansial kita, jangan sampai finansial terlalu besar. Nah, bagaimana untuk mengatasinya? Bangun komunikasi dengan baik, komunikasi kita jalankan dengan baik supaya terjadi itikat, musyawarah, supaya ada terjadi suara yang satu. Bagaimana tujuannya apa? Tujuannya kita adalah menikah. Menikah itu sebenarnya sangat murah sekali, bahkan tidak dikenakan biaya. Menikah itu murah sekali, tidak dikenakan biaya, cukup datang ke KUA, janjian, selesai. Nggak ada biaya. Yang menjadi biaya itulah gaya hidup. Adalah gaya hidup. Yang menjadi biaya itu gaya hidup. Kalau saat sederhana ada dalam resepsinya juga tidak akan membutuhkan banyak biaya. Yang membutuhkan banyak biaya itu adalah gaya hidup. Oke, jadi pernikahan itu bisa sebenarnya resepsi dengan biaya yang tidak terlalu besar gitu. Betul. Tapi kalau misalkan pengen di gedung, pengen dengan konsep yang sudah diimpikan tadi, nah tentunya disesuaikan lagi. Betul, dengan budget yang dengan dimiliki. kemampuan finansialnya. Apakah itu terlarang? Tidak bagi yang mampu. Tidak bagi yang mampu, Mbak ya. Jadi sah-sah saja kalau memang mau melakukan pernikahan dengan biaya yang sangat besar, sah-sah saja. Tetapi budgetnya itu harus dihitung dengan benar, finansialnya dihitung dengan baik supaya tidak sampai terjadi besar pasak ya daripada tiang. Dan yang paling lucu hari ini itu pernikahan itu yang harusnya pernikahan itu adalah kita syiar akhirnya menjadi perdagangan. Bahkan cari keuntungan di situ Nah itu mohon ayah bunda yang memang sudah mempersiapkan keturunannya untuk menikahkan, ayo kita luruskan kembali bahwa walimah itu adalah syiar Islam. Jangan sampai syiar Islam itu kita nodai dengan pikiran-pikiran, dengan tujuan-tujuan yang untuk memperoleh kesenangan atau keuntungan semata. Dan untuk orang tua, ayo mudahkan, jangan dipersulit. Untuk perempuan, berilah keringanan, jangan dipersulit. Mudahkan segala-galanya, insya Allah segala-galanya akan mudah. Jadi ketika anak gadisnya mau menikah atau anak laki-lakinya ingin menikah, jangan dipersulit atau memberikan syarat gitu. Harus sekian ya. Maharnya harus sekian ya. Maharnya harus sekian. Jangan. Nah itu yang mungkin akan memberatkan dan juga tentunya ini mungkin bisa menjadi batal ya Mi. Karena terjadinya ketidaksesuaian, tidak sepemikiran antara pasangan ya, antara kedua belah keluarga. Maka kalau kita garis bawain Mbak Dara, tugas dan kewajiban orang tua bagi yang belum menikah atau yang sudah menikah, kita luruskan kembali
tugasnya itu mencari nafkah. Oke, tugasnya mencari nafkah. Memberikan arahan moral kepada anak-anak, membantu anak ketika anak ini bermasalah, mengajarkan anak untuk mengendalikan emosi. Ini mungkin diantara tugas-tugas orang tua. Oke. Jadi kalau misalkan ada problem di antara rumah tangga anak, tidak perlu mungkin ikut campur ke dalamnya ya, Mi. Hanya memberikan arahan saja. Arahan saja. Ini pesan untuk mertua ya. Iya. Pesan untuk mertua dan juga orang tua sebenarnya. Pesan untuk mertua dan orang tua gitu ya. Kadang ada juga yang mungkin terjadi di lapangan seperti itu. Anaknya udah menikah tapi masih dianggap anak kecil, sehingga ketika ada problem dia pun ikut turut gitu ya, kan. Kan namanya anak, Mbak. Jadi mendarat terus. Maka untuk orang tua ya batasin mana yang memang kita bisa masuk ke ranah ranah keluarga anak-anak kita, ya masalah keluarga anak-anak kita, mana yang tidak. Jadi mari kita batasin, kita doakan sebagai orang tua yang akan menikahkan anak-anak dan nasehatin, ya, terus dinasehatin terus menerus. Oke, harus dinasihati terus-menerus seperti layaknya kita dulu menasihati dia terus-menerus waktu kecil ya, Mbak. Betul. Tapi bukan berarti ikut campur gitu kan. Artinya tidak boleh terlalu dalam gitu. Karena pada akhirnya juga nanti mereka bisa menyelesaikan masalahnya. Iya, seiring waktu dengan berjalannya pengalaman, dengan menimba ilmu, insya Allah masalah-masalah juga akan selesai. Dan pasti tidak lepas dari bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Oke, menarik sekali perbincangan kita pada siang menjelang sore hari ini, ngomongin pernikahan, mana di luar mendung lagi, Mi. Oke, iya benar. Iya. Tentang bagaimana kita harus mempersiapkan diri sebelum menikah atau pranikah, itu tadi ada 3 poin ya, Mitra Jessi, tentang bagaimana kita harus mempersiapkan fisik, bagaimana kita harus mempersiapkan psikologi. Dan juga bagaimana kita mempersiapkan kemampuan finansial. Dan mungkin ditambah bisa loh Mbak Dara, spiritual, jangan lupa, itu yang paling penting ya, paling harus utama ya. Iya, jadi ibarat sebuah piramid, yang paling besar itu adalah spiritual. Ya, mungkin finansial itu cuma di ujung gitu ya, skalanya kan lebih kecil, tapi kalau piramid itu yang paling besar itu adalah spiritual. Jadi pondasinya yang harus kita kuatkan. Ya. Seperti ini kan, jadi pondasi yang paling bawah harus kita kuatkan. Jadi kedekatan kita dengan Allah, dengan Sang Pencipta, itu bangun sedemikian rupa, jalankan yang wajib, yang sunnah kita jalankan, agar dimudahkan segala urusan di dalam berkeluarga. Ini yang paling penting. Tapi kadang-kadang yang membuat saya lucu adalah sholat itu diniatkan supaya kamu sholat duha, apa tujuannya? Supaya saya rezekinya lancar ya gitu. Padahal di dalam hadisnya bukan rezekinya lancar, tetapi sholat duha itu kan untuk untuk badan kita ini yang terdiri dari beberapa tulang-tulang ini kan, mensedekahin tulang-tulang kita itu. Jadi kalau kita menjalankan itu dengan sendirinya, ya akan dibalas oleh Allah dengan rezeki yang lancar. Yang penting jalankan saja ritual-ritual ibadah ini, jalankan, bangun hubungan erat dengan Allah, komunikasikan erat dengan Allah. Jika ada masalah langsung kembalikan kepada Allah. Curhatnya sama Allah. Curhatnya sama Jangan Allah. curhat sama orang tua. Iya. Ini Dara teringat sama apa ya? Saya lupa, cuman ingat bahwa ketika dia punya masalah sama pasangannya, dia curhatnya ke Allah dulu. Ya, betul. Curhat misalnya waktu itu kisah Ustadz Yusuf Mansur. Jadi pasangan Ustadz Yusuf Mansur dengan istrinya sedang bermasalah, misalkan ada kesel gitu sama hatinya, ada yang tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Akhirnya dia curhat sama
Allah. Jadi ketika itu Ustadz Yusuf Mansur didatengin perempuan ingin dinikahi. Iya. Datang bawa koper ingin dinikahi ya Mas Yusuf Mansur. Kalau perempuan biasa kalau kayak aku udah mantap marah-marah ini bagaimana gitu kan. Tapi Masya Allah istrinya mengadu dulu ke Allah. Setelah itu hati kan tenang ya. Ngomong sama suaminya pun enggak dengan marah-marah. Akhirnya terkontrol apa yang menjadi gejolak emosinya, dia ngomong juga secara baik, sehingga komunikasi berjalan dengan lancar, dimengerti apa yang menjadi keinginannya. Ketika kita berkata dengan tanpa emosi, tutur kata kita dengan step by step, akhirnya lawan bicara kita akan mengerti apa yang menjadi keinginan-keinginan kita. Jadi curhat dulu sama Allah, karena dengan izin Allah juga masalah itu ada ya dalam hidup kita. Dengan izin Allah masalah ada, dengan izin Allah masalah akan hilang. Jadi kalau misalkan ada masalah ekonomi, udah ke Allah dulu aja. Gitu. Insya Allah akan dimudahkan gitu. Artinya sandaran yang paling kuat adalah Allah. Sandaran apapun akan rapuh seperti halnya jaring laba-laba, maka carilah sandaran yang kuat yaitu Allah. Jika kita hanya bersandar kepada manusia, manusia akan bosan, akan untuk memberikan bantuan sekali dua kali memang oke, tetapi kalau sudah berkali-kali juga akan bosan. Iya, kalau udah bosan, maka mari kita bersandar hanya kepada Allah. Rumah tangga ini akan banyak masalah, tapi juga akan banyak bahagianya. Maka mari sandaran yang paling kuat adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar masalah yang dihadapkan ke kita bisa terselesaikan. Nah, di menit ke-45 Mitra Jesi terlepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, sudah di akhir perjumpaan kita ya untuk program Bincang Inspirasi Bunda dan Buah Hati dengan tema Siapkah Menjadi Orang Tua. Ini tentunya terima kasih buat Mitra Jesi yang sudah bergabung ya. Ada Mbak Zoma siap ikut menyimak juga Mitra Jesi. Dan juga di sini ada Bang Faisal, ada Bang Vito, kemudian ada Kak Uswa. Terima kasih. Ada Mbak Uswa nih, Mbak Uswa mungkin di Kebumen ya, Mbak? Di Probolinggo ya. Di Probolinggo. Kemudian juga ada Mbak Siti Rauda. Terima kasih Mitra Jesi yang sudah memberikan atau meninggalkan love-nya di siaran kami. Dan tentunya yang tertinggal siaran kami di hari ini bisa menyimak kembali di siaran live Facebook Radio Jesi atau nanti di channel YouTube Jakarta Islamic Center di JC TV. Dan tentunya buat Mitra Jesi, sebelum Dara tutup ya, mungkin ada closing statement dari Umi Anik. Silakan. Mitra JC yang berbahagia, bahwa seseorang menikah itu tidak hanya didasarin oleh hubungan keinginan untuk melakukan hubungan biologi saja, tetapi butuh persiapan. Apa saja yang perlu kita persiapkan? Di antaranya adalah persiapan fisik, ilmu, mental, finansial, dan spiritual. Jika semuanya bisa kita siapkan dengan baik, insya Allah kita siap menjadi orang tua, kita siap untuk mendidik anak-anak, menghantarkan anak-anak untuk maju ke garda terdepan di dalam menghadapi tantangan-tantangan di abad 21. Terima kasih. Oke, terima kasih Mitra Jesi. Jangan lupa sebelum Dara tutup ya, Dara selalu mengingatkan untuk Mitra Jesi agar selalu patuhi protokol kesehatan, sering cuci tangan, jangan lupa masker dan hindari kerumunan, dan juga tentunya stay di rumah. Jangan lupa untuk mengkonsumsi vitamin ya,
Vitamin C kali Vitamin ya. C. C itu cinta kali ya. Oke. Dan akhir kata kami pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.